Bebek, Kenapa, Ra? gue tuh kayak bingung tahu. Kenapa? Sebenarnya ya kayak dalam dunia pacaran itu kenapa sih kita sebagai cewek selalu lebih diatur gitu sama cowok? Ya ampun, lu mah pacaran mulu pikirannya. Bukan dalam dunia pacaran aja kali, Ra. Nih ya, mau pacaran, mau yang HTS-an, mau yang udah nikah sekalipun gitu ya di dalam rumah tangga, tetap aja Ra, laki-laki yang punya kuasa. Tapi bener juga sih ya. Pertanyaannya tuh kayak emang kita sebagai cewek gak punya power yang sama juga gitu buat ngatur dalam suatu hubungan kayak cowok? Ya ada sih, tapi lihat aja sekarang realitanya gimana gitu. Kita tuh sering dianggap lemah, dan kalau nggak ngikutin aturan si cowoknya nih ya, kita juga Ra yang kena imbasnya. Iya sih, kayak gitu. Serem, Make back, lihat deh. Kenapa, Ra? Ini serem banget, sumpah. Berita di Twitter ini. Kenapa? Ini loh yang istrinya ngebakar suaminya nyampe meninggal itu. Ya ampun, aku nggak tahu kasusnya, aku baru tahu loh. Demi apa? Parahnya tuh si suami istri tuh anggota polisi, Mega. Ya ampun, polisi dong. Ini pasti gara-gara urusan rumah tangga gak sih, Ra? Iya bener sih, itu tuh gara-gara si suaminya main judol. Ya ampun, jadi online. Iya, terus kebetulan si istrinya itu habis ngelahirin, tahu nggak sih kayak ngelahirin itu Baby kenapa? blues, baby blues. Bener-bener baby blues. Terus kayak cewek yang sensitif gitu, terus dia tuh harus ngurus bayi, terus sakit ngelahirin, terus apa sih kita si ceweknya tuh juga harus ngelakuin pekerjaan rumah tangga gitu. Iya. Stres sebenarnya ya. Iya. Ya ampun, serem banget ya kasusnya. Tapi menurut aku nih ya, dari kan si cowoknya itu nggak ngebantuin istrinya gitu ya. Kayak semuanya tuh diserahkan kepada perempuan. Menurut aku tuh ya seharusnya pekerjaan domestik tuh nggak harus dilakukan sama perempuan gitu ya. Seharusnya laki-laki juga ikut berkontribusi gitu, membantu pekerjaan rumah tangga. Berbagi lah intinya ya. Iya, benar banget. Tapi sekarang tuh realitanya kayak semua perempuan gitu ya, mau dimanapun sepertinya pekerjaan domestik tuh dilakuin sama perempuan gitu, sama kita gitu. Bener banget. Emang sih ya, nggak semua cowok tuh kayak gitu. Tapi kan kayak kebanyakan dari berita-berita terus realita yang kita temuin tuh semuanya cowok kayak gitu. Kayak lebih memanfaatkan powernya itu buat nguasain si cewek gitu. Terus dalam kasus ini juga kan akhir-akhirnya tuh kayak cowoknya juga yang kena imbasnya. Bener banget sih, dari yang kamu ceritain ya, dari yang kita obrolin tadi tuh kayaknya emang cowok yang mulai dalam kasus ini gitu. Udah cowoknya main judi online, terus gak ngebantuin istrinya, kayak kurang banget ngasih perhatian ke cewek gitu, ke perempuannya gitu, ke istrinya. Dan akhirnya mungkin karena istrinya stres terus kena mental, yang kena imbasnya ya malah dianya sendiri gitu ya. Malah suaminya sendiri gitu. Serem banget sih. Serius, ini serem sampai dibakar. Aku nugas dulu ya, Ra. Lanjut nugas lagi ya. Aduh, ini apa ya jawabannya? Oh ya, Ma. Kenapa? Ini ada kasus baru selain kasus yang kamu sebutin tadi. Apa Kasus ini? pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Ini kasus pemerkosaan gini, Ra. Jadi kasusnya tuh ya, kalau aku baca-baca tuh sering banget ya perempuan tuh jadi bahannya laki-laki gitu, jadi pemuas nafsu laki-laki gitu, Ra. Kayak cowok tuh cintanya gak tulus, dan banyak banget pemerkosaan di luar sana gitu. Yang terjadi tuh kayak entah itu anak SD, SMP, SMA, nggak mandang umur sekalipun gitu, selalu aja ada kasus pemerkosaan di mana-mana. Ya sih benar, soal kasus itu mah lebih ngeri daripada kasus tadi sih. Kayak pemerkosaan tuh udah kayak sering banget terjadi, dan selalu aja kayak perempuan jadi objeknya gitu. Coba deh kita tuh sering nemuin kan cowok yang nggak bertanggung jawab, terus main perempuan, terus kayak selalu aja balik lagi si cowok ini tuh menggunakan powernya buat menguasain si cewek gitu. Bener banget sih, jadi ya kayak perempuan dan laki-laki tuh ya punya apa ya, di mata cowok tuh punya nilai yang berbeda gitu. Secara laki-laki tuh selalu melakukan kejahatan terus dilampiasin gitu ke perempuan gitu. Menurut lu apa ya kira-kira
solusi dari kasus yang super duper ngeri yang kita obrolin dari tadi teh? Solusinya lebih berat sih, Meg, daripada yang tadi. Jadi sebenarnya tuh menurut gue ya, solusinya itu ada di dalam diri mereka sendiri. Kenapa? Gimana tuh? Kayak harus memunculkan kesadaran diri sendiri aja gitu. Gak bisa kayak kita tuh ngasih solusi tuh harus gini, kalau harus gini gitu. Kalau si cowoknya tuh nggak ada kesadaran dalam dirinya sendiri tuh susah gitu. Kayak kita tuh harus saling menghargai aja gitu, apalagi dalam urusan rumah tangga yang dijalaninnya berdua gitu. Harus kayak semua dalam pekerjaan gitu, ataupun dalam mengurus anak itu tuh harus saling berbagi gitu mereka. Iya sih, benar banget ya. Soalnya kan yang ngejalanin hubungan tuh berdua gitu ya, Ra. Jadi sebenarnya emang harus saling pengertian, saling menghargai dan menghormati satu sama lain gitu. Enggak semuanya tuh harus sama cewek lagi, sama cewek lagi, karena kan yang ngejalanin hubungan berdua dan harus ada keseimbangan antar keduanya gitu ya, Ra. Sampai mereka nikah, sampai mereka kalau yang pacaran ya sampai mereka nikah, dan kalau yang udah nikah tuh ya sampai maut memisahkan gitu bener kan sih. banget. Dari tadi kan kita ngobrolin kasus gender nih. Tapi ya, orang-orang tuh sering banget nyiptain hal ini. Padahal ada pengaruhnya loh ke negara. Sini-sini kita kasih tahu. Melihat dari keadilan dan kesetaraan, perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, bahkan berujung dilecehkan sehingga terjadi kasus pemerkosaan. Dari hal tersebut dapat menyebabkan perempuan memiliki mental yang lemah, padahal peran utama perempuan adalah sebagai pendidikan dan kesehatan. Perempuan yang terdidik dan sehat lebih memungkinkan untuk membesarkan anak-anak yang juga terdidik dan sehat. Dan jika berkebalikan, maka akan menghasilkan anak yang kurang berkualitas dalam memajukan negara. Dan seperti sampai saat ini, negara kita akan terus berkembang. Dengan mendukung perempuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan peran publik, kita dapat memaksimalkan kontribusi mereka dalam pembangunan negara, menciptakan masyarakat yang aktif dan inovatif, sehingga menumbuhkan pemikiran bahwa memandang perempuan sebagai objek merupakan hal yang harus dihapuskan. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat termasuk perempuan. Menumbuhkan budaya yang saling menghormati martabat dan hak-hak perempuan merupakan suatu kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.